dibangun 37 tahun setelah dia meninggal. Jadi orang Islam kok bisa ngeklaim kalau Al-Aqsa ini tempatnya Nabi Muhammad naik ke surga katanya. Kan balik lagi ke katanya. Ya kan? Jadi Al-Aqsa ini dibangun 30 tahun setelah Muhammad meninggal. Itu fakta. Itu aja sih saya pengen. Ya pertanyaannya kan luruskan. tadi si Buya Sakur kan udah bilang siapa saksinya Muhammad pernah ke Yerusalem. Makanya itu. Ya kan Malam itu Muhammad tuh lagi ngehek di rumah seorang janda Ummu Hani. Dulu gebetannya Muhammad makin muda, itu sepupunya Muhammad sendiri gebetannya. Tapi nggak boleh sama orang tuanya Ummu Hani. Setelah Ummu Hani tua, ya Muhammad udah tua, Ummu Hani ditinggal sama suaminya, ditinggal kabur sama Muhammad digarap. Nah, waktu digarap itu dicari sama anak buahnya Muhammad. Baginda, kamu tadi malam dari mana? Lalu si Baginda ngomong, aku baru naik kuda betina. Rasanya sampai ke langit ketujuh, melayang-layang di udara. Aduh, sabarannya saya kurang semangat nih. Ya, ini tambahin dikit Pak Paul. Ya, Pak Andi silakan. Enggak, saya dulu kira yang Rock of the Dome itu yang Yellow Dome itu, nggak taunya salah. Yang hitam. Ya kan, yang hitam itu Al-Aqsa. Nah, waktu ke sana saya pikir yang gold. Anyway, problemnya itu Al-Aqsa ini kan menurut mereka ngeklaim katanya perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad jalan dari mana? Dari Mekah ke Yerusalem, segala macam kan. Nah, fakta itu menunjukkan Muhammad itu meninggal tahun 632 AD kan. Nah, sedangkan Al-Aqsa itu dibangun 37 tahun setelah dia meninggal. Jadi orang Islam kok bisa ngeklaim kalau Al-Aqsa ini tempatnya Nabi Muhammad naik ke surga katanya. Kan balik lagi ke katanya. Ya kan? Jadi Al-Aqsa ini dibangun 30 tahun setelah Muhammad meninggal. Itu fakta. Itu aja sih saya pengen. Ya pertanyaannya kan tadi si Buya Sakur kan udah bilang siapa saksinya Muhammad pernah ke Yerusalem. Makanya itu. Ya kan malam itu Muhammad tuh lagi ngehek di rumah seorang janda Ummu Hani. Dulu gebetannya Muhammad makin muda, itu sepupunya Muhammad sendiri gebetannya. Tapi nggak boleh sama orang tuanya Ummu Hani. Setelah Ummu Hani tua, ya Muhammad udah tua, Ummu Hani ditinggal sama suaminya, ditinggal kabur sama Muhammad digarap. Nah, waktu digarap itu dicari sama anak buahnya Muhammad. Baginda, kamu tadi malam dari mana? Lalu si Baginda ngomong, aku baru naik kuda betina. Rasanya sampai ke langit ketujuh, melayang-layang di udara. Itu ceritanya benar ada hadisnya ya, jangan ngomong enggak, itu ada hadisnya. Jadi Muhammad tidak pernah pergi ke Al-Aqsa, itu tidak pernah. Itu katanya Buya Sakur, itu cuman mimpi, cumi. Makanya itu kan kepercayaan mereka kan Isra Mi'raj itu itu cerita khayalan kalau menurut saya sih. Khayalan. Isra Mi'raj. Ya. Jadi ya itu jadi harus ngerti faktanya itu masjidnya itu belum ada. Kalau menurut cerita mereka benar Isra Mi'raj itu Al-Aqsa itu belum ada waktu Muhammad mati 37 tahun baru dibangun. Jadi kamu nggak bisa ngeklaim kalau itu Isra Mi'raj perjalanan Muhammad. Itu aja sih, teman saya ini ada perut buncit nih. Lanjut. Ya, perut buncit silakan. Perut buncit. Perasaan udah saya buka tadi. Ya, silakan perut buncit. Iya Pak, mau nanya Pak, yang bukunya Pak Paul itu
Kan yang edisi yang terbaru ya Pak, yang sama edisi sebelumnya tuh beda jauh apa enggak sih Pak? Dikit aja, beda dikit. Oh cuma beda dikit ya? Saya cuma mendekatkan bahwa Islam itu adalah antikristus. Oh, oke. Iya Pak, ini juga kan saya baru tahu ya, ternyata kubahnya Al-Aqsa itu bukan emas ya Pak. Soalnya nih, yang lihat ini banyak banget ini masjid kubahnya dirubah jadi warna kuning emas. Kayak di dekat rumah saya kan tadinya warnanya agak hijau gitu ya, ini dirubah jadi kuning emas. Jadi mereka sendiri juga salah ya. Terus ini saya juga saya lihat kan, saya coba tanya kan Al-Aqsa itu dibangun kapan? Ini kan ada AI-nya jawab kan, pembangunan awal menurut jumhur ulama Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Adam AS atas perintah Allah SWT. Waduh, aku jadi bingung nih. Renovasi diperluas oleh Nabi Ibrahim. Kan aneh, yang bawa agama Islam ini kan Muhammad. Kok bisa dibangun sama nabi sebelumnya, kan lucu. Terus ini terakhir, bangunan permanen yang ada sekarang ini sebagian besar hasil pembangunan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Saya mau nanya Pak, yang Dome of the Rock itu sebenarnya bangunan apa ya Pak? Itu museum kan? Museum ya? Bentuknya memang ada kubahnya Pak di atasnya Pak, dulu ya. Awalnya. Ini kan yang bangun kan si Marwan. Si Abdul Malik bin Marwan tadi kan? Ini kan? Museum dia. Maksud saya dulunya memang bentuknya kubah atau gimana Pak? Memang kubah bentuknya Pak? Enggak, cuma batu aja terus dibikin emas sama setelahnya itu tahun berapa itu, udah lama. Oh, berarti awalnya memang bukan kubah ya? Bukan. Ya itu saya mau nanya juga sih, apakah bangunan Israel itu banyak bentuknya kubah gitu Pak? Itu juga. Cuman sih ya, kalau saya melihat yang perbincangan kita. Kubah itu dari mana kubah? Yunani kali ya? Dari Bizantin. Oh. Ya, Hagia Sophia itu kubah. Kalau aslinya punya Islam itu kotak, kayak Ka'bah itu. Karena dari mana? Dari Iran, Persia, kuburannya Darius. Ka'bah itu sama kuburannya raja-raja Persia sama tuh Ka'bah itu. Kotak gitu ya, bentuknya kotak. Kalau seni Arab sendiri nggak ada yang bentuk bulat begitu, itu cuma dari Ottoman. Hagia Sophia, Yunani kuno. Ya, dari Ottoman Turki. Ya itu lagi Pak Po, si Hagia Sophia itu, saya udah pernah ke sana. Itu kan asalnya gereja. Sekarang kok bisa dikatain sebagai masjid? Ini kan di Turki itu. Iya, kan asalnya gereja itu, modelnya dom-dom gitu kan, terus sama mereka dibangunlah itu 4 minaret itu. Asalnya kan nggak ada minaretnya. Dibangun minaret, dijadiin masjid. Padahal kalau kita masuk ke dalam itu kan masih ada gambarnya Yesus dipangku sama Bunda Maria itu di lukisan di tembok atas itu. Ya itulah Pak Adi, mereka mah kagak malu. Mereka itu tak ngaku lah. Nggak malu Pak, makanya kadang saya berpikir juga kan, di Jawa Tengah ini kan di Kudus ini kan ada soto kerbau. Alasannya kerbau karena untuk menghormati orang Hindu, karena makan sapi suci gitu kan. Tapi kan saya nggak pernah lihat ada wisata candinya Hindu di Kudus. Kan yang ada juga masjid namanya tuh, menara ya. Itu nuansa Hindu itu doang. Jadi saya pikir jangan-jangan diambil itu, dirubah jadi itu kan, meskipun alasannya apa sih dibangun, saya nggak ngerti lah itu yang benar apa enggak. Tapi kan lucu, maksud saya kalau memang benar dulu banyak orang Hindunya, mana bangunan Hindunya ada di situ. Nah itu salah satu itu kan. Jadi saya lihat mereka itu suka ngambil bangunan ini contohnya wayang, katanya masuknya lewat dari wayang. Jadi cerita wayang mana yang mereka pakai untuk menyiarkan agama mereka?
Terus kalau namanya wayang kan ada wayangnya tuh bentuknya. Wayangnya si Muhammad bentuknya kayak apa kan nggak ada kan. Kalau memang benar kamu masuk lewat dari wayang, emang boleh digambarkan dalam bentuk wayang. Nah itu kadang-kadang dulu maksudnya zaman saya dulu sekolah saya kepikiran kayak gitu. Cuman kan saya nggak mau nanya sama siapa, kan nggak tahu saya mau nanya sama siapa. Kayak gitu. Jadi saya pikir juga sebenarnya nih isu-isu Palestina ini ya isunya memang tujuannya buat menghancurkan Israel. Kenapa ya? Coba saya kan berpikir nih kan kita ngomongin yang kemarin-kemarin itu ya. Sampai yang masalah apa namanya prajurit apa tuh yang kemarin itu mercenary itu. Nah itu saya kepikiran Pak begini Pak, contoh ya kayak misalnya kalau ada demo-demo di Jakarta waktu itu demo Ahok dihancur-hancurin, dirusak-rusakin, itu demo-demonya itu nggak murni orang Jakarta, banyak orang luar juga. Terakhir kan demo yang mana? Demo yang kemarin besar itu terakhir di Pati ya. Nah di Pati itu kan yang rusak-rusakin itu belum tentu orang Patinya Pak. Karena isunya kan nggak mungkin ngumpulin sekian banyak ribu orang itu ngambil dari orang luar juga. Orang ngambil dari orang luar Pati juga. Jadi saya kepikiran yang prajurit-prajurit itu, saya kepikiran lagi. Kan Pak Paul pernah bilang kan ini orang, pokoknya kalau saya nggak dapat, kamu nggak dapat kayak begitu-begitu kan. Apa ya seperti itu ya cara berpikirnya si Hamas itu. Jadi saya kepikiran itu kota udah hancur, udah babak belur kayak begitu, ya kan warganya juga ditembakin, malah yang dituduh mata-mata katanya main ditembak-tembakin, makanannya dicuri buat makanan si Hamas. Itu seolah-olah mereka nggak peduli sama warganya sendiri. Jadi saya berpikir, terus ada gajinya kan, si Hamas itu kan digaji juga. Jadi saya berpikir, apakah Hamas ini nggak murni orang yang ada di Gaza itu? Apakah kalau bukan orang Gaza kan nggak peduli kotanya hancur. Saya nggak tinggal di situ, saya nggak lahir di situ. Masa bodoh hancur kotanya. Jadi saya pikir ini pasukan Hezbollah, Houthi atau apa. Jadi sepikiran seperti itu juga Pak. Dan juga kan beberapa puluh tahun yang lalu, belasan tahun ya, puluhan tahun yang lalu ya. Di Indonesia ini di Konoha kan ada pelatihan teroris itu. Kan ada kan tempat-tempat yang disinyalir pelatihan teroris. Apakah ada dikirim juga orang-orang Konoha ke sana itu juga? Gitu. Jadi itu yang saya pikir kan gara-gara kita ngomong-ngomong yang kemarin, jangan-jangan Hamas ini nggak murni orang Gaza juga. Masa masih mikirin gaji? Udah kayak begitu masih mikirin gajinya Hamas bagaimana? Ya kan harus digaji kan. Hamas, Houthi, Hezbollah. Nah ini saya pikiran saya jadi lebih kompleks. Apalagi Iran waktu itu kan main nembakin rudal segede-gede gitu. Memangnya peduli kena Al-Aqsa? Kan kagak peduli. Kalau jatuh meledak kena di Al-Aqsa, emang mereka orang Islam ini bakalan marah sama Iran? Kan enggak. Karena tujuan utamanya bukan itu. Tujuannya memang untuk menghancurkan si orang Israel ini, orang Yahudi ini. Tujuannya nih dibentuk mereka membentuk Palestina itu harus ada bentuk perlawanannya, dibentuk entitas baru untuk melawan si Yahudi ini. Mereka nggak mau pakai Mesir, Yordania, Suriah atau apa, nggak mau. Mereka tuh pengen bentuk suatu entitas baru untuk melakukan perlawanan ke orang Israel. Saya pikirannya kayak begitu ya. Harus dibentuk yang baru. Jadi itulah yang saya pikir. Jadi kalau saya sih pengennya sih dihancurin aja sih kalau saya ya. Soalnya mereka selama ini pakai alasan selamatkan Al-Aqsa. Ya kalau udah hancur apalagi yang mau diselamatin, hancurin aja. Kalau perlu ya dibelah-belah, dipindahin sana ke Arab sana. Orang mereka dulu katanya sholatnya juga di Yerusalem, terus dipindah arah sholatnya aja mereka bisa dipindah. Kenapa Al-Aqsa nggak dipindah aja? Kalau saya pikir ya dipindah aja sih daripada bikin ini. Kalau perlu dipindahin ke tanah Palestina sana lah tuh. Enggak, perut kunci. Menurut mereka, cerita mereka
itu kan satu journey, perjalanan Isra Mi'raj. Muhammad itu travel dari Masjid Al-Haram di Mekah, terus dia berhentinya di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Itu itu kan cerita sejarahnya mereka. Iya. Padahal itu kan cerita khayal, kan Muhammad nggak pernah ke Yerusalem. Dipindah aja orang Arab sholatnya aja bisa dipindah. Makanya itu, tapi kan ini kepercayaan mereka. Nah, padahal di Al-Quran aja Yerusalem nggak pernah disebut. Jadi kapan Muhammad ke sono, ke satu. Kedua yang saya tadi bilang, ya kan, Muhammad itu meninggal tahun 632. Nah, masjidnya ini dibangun 73 tahun setelah dia meninggal. Itu loh. Malah ini di AI-nya dibilang dari zaman nabi-nabi dulu, Pak. Pembangunan awal. Itu kan bikin kacau ini, Pak. Makanya tolol. Pokoknya orang Islam itu tolol pokoknya. Ada nabi-nabi mereka nabi yang dari Yahudi sebelum Muhammad, itu lain lagi. Iya, padahal budaya mereka baru ada abad keberapa? Kan bahasa Arab baru ada abad keberapa? Pak Paul kayaknya pernah jelasin ya, bahasa Arab itu baru ada abad keberapa? Akarnya abad keberapa? Sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia baru ada kapan? Ya. Iya, akarnya dari mana akarnya? Kalau Buncit ada penyanyi yang gundul, siapa namanya? Ahmad Dhani ya. Dia ngomong. Itu bukan gundul, Pak. Botak. Ya. Nah, kalau kamu benci sama Israel, ya ini urusan senam ini. Kalau kamu benci sama Israel, berarti kamu benci sama nabi-nabi kamu. Soalnya nabi-nabi kamu semua itu nggak ada yang dari Arab. Nah, si botak itu juga Yahudi, Pak. Iya, Pak, Yahudi itu, Pak, botak itu. Si Ahmad Dhani itu Yahudi, Pak. Makanya semua, tapi kan dia ngakunya kan Islamnya kenceng. Jadi dia bilang, kalau kamu benci Israel, berarti kamu benci sama nabi-nabi. Lah, nabi-nabi semua itu orang Yahudi semua. Jadi nggak masuk akal kamu membenci Israel. Maksud dia gitu. Ya. Nggak tahu deh, Buncit, kamu yang di Indonesia, kamu yang beresin aja deh. Kita di sini pusing ngurusinnya. Nggak bisa, Pak. Benar kata Pak Paul. Udah bodoh, Pak. Orang bodoh gimana, Pak? Bebal, jadi Pak, udah kankernya udah stadium 5 ya, dikasih kimo pun nggak sembuh. Ya, goblok itu udah memang orang Indonesia itu goblok itu memang udah kelewat, Pak. Udah nggak unlimited, Pak. Gobloknya orang Indonesia itu unlimited. Jadi gini, Pak, orang Indonesia itu tidak mau mendengar, Pak. Tidak mau mendengar, Pak. Jadi makanya kadang-kadang kan kalau ada masalah kan, ada sesuatu yang diributkan, pasti jawabannya apa? Kami sudah melakukan sesuai dengan prosedur. Kami sudah melakukan dengan sesuai prosedur. Itu sebenarnya tuh jawaban yang saya paling nggak suka, Pak, paling benci, Pak. Dulu kayak nih ya, contoh ya, Pak, kayak waktu kemarin itu ada orang lapor ke polisi karena dia merasa diancam, dibuntuti ya, cewek kalau nggak salah itu, Pak, ada beritanya. Terus dia mati, Pak, mati dibunuh sama orang itu, dan ternyata dia pernah kena laporan tapi ditolak. Ya, Pak polisinya bilang katanya disuruh buat laporan, tapi dia nggak buat laporan, kan aneh, ngerti nggak? Tapi kan pasti polisinya bilang kami sudah melakukan sesuai prosedur. Ya kayak, ya itu saya nggak suka itu jawaban kami sudah melakukan sesuai prosedur. Ini contoh lagi nih, Pak, ini beneran ada nih, Pak. Nanti kalau cari-cari di beritanya udah lama banget. Ada seorang suami istri, suaminya kena kanker, Pak. Dia baca-baca, dia lihat ganja, Pak. Ganja itu dicoba ke istrinya untuk ngurangi nyeri, tujuannya ngurangi nyeri, Pak. Dan nyerinya tuh sangat berkurang jauh. Dan mahal lagi harganya, kalau beli obat di apotek mahal. Iya, ya. Dan dia ternyata bisa bisa melakukan aktivitas lah yang tadinya dia karena nahan sakit nggak bisa. Nah, kemudian dia mau menanam lah istilahnya lah. Dia mau menanam di rumahnya. Tapi dia kepikiran kan, dia mau lapor ke polisi. Karena dia mau minta izin, mau nanam ganja itu. Karena untuk medis, untuk istrinya, itu ada, Pak, di berita, Pak. Terus dia lapor ke polisi, dia ditangkap, Pak. Polisi. Ditangkap. memang kenyataannya si Bidi itu kan mujarab. Iya, Pak. Dan terakhir saya dulu pernah mau judi online kan, mau pakai judi online komputer itu loh.
Nah, lawan saya kan mafia-mafia itu kan. Nah, saya pergi ke polisi. Saya bilang, Mas, Bang, aku pengen bikin judi online, Bang. Bikin gini. Malah diajari loh sama polisi ya. Tapi terus nggak jadi ya. Terus nggak jadi karena waktu tak lihat begitu, lawan saya bukan polisi, lawan saya mafia itu. Wow, itu bisa perang gitu. Karena waktu itu saya udah mau sewa gedung ya, udah mau ini, terus mau tak garap. Nah, lagi mau tak garap, terus bilang jangan. Ya udah mundur. Ya, mundur. Salah kalau dia salah kalau saya bilang, ngapain nanam sendiri, beli aja di Aceh. Di Aceh kan banyak perkebunan. Iya, dia bodohnya kenapa dia lapor? Yang benar adalah datang lapor. Ya, tetapi biasanya kan gini, kemarin kan ganja ini kan kalau orang kena tremor, gini ya tangannya goyang-goyang terus itu kan, gitu kan. Nah, terus gagap, tremor, ngisep ganja itu kan sembuh. Nah, tetapi katanya Dokter Icon kemarin sudah ada ekstrak yang dijadikan obat Iya, chemical, ya katanya ya. CBD Pak, Iya. CBD. Tapi kan itu ekstraknya tetap kandungan-kandungan lainnya kan hilang kayak tadi. Ternyata ganja itu bisa mengurangi rasa sakit. Ternyata ganja itu bisa menambah nafsu makan, ya kan? Sama kejang Pak, kejang Ya tremor itu cerebral tadi. palsy atau Ya, apa itu Pak? Kejang bisa ngurangin kejang Pak. tremor. Ya. Iya, ngurangin kejang. Kejang, tremor itu pakai ganja. Cuma kan masalahnya di Indonesia nggak, kalau di Belanda kan boleh. Iya. Jadi saya Jadi ngeliat Anda itu, yang kena penyakit tremor pindahlah ke Belanda. Ngisep ganja nanti tak antar nanti. jadi saya ngelihat. Oke, ini ada Bu Otman dulu nih, ya kasih Oh lihat. iya, oke. Ini Permesta nih, ini berapa hari Permesta nggak masuk, udah jadi co-host ya Permesta.